stimulus yang pemerintah pusat berikan untuk menciptakan pondasi ekonomi Aceh ini belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh ya? Justru makin ke sini pemerintah kita makin keteteran, makin tidak mampu ya menciptakan lahirnya lapangan kerja. Ini akan mengancam kondisi perekonomian Aceh. Muaranya akan ke sana. Bahwa ekonomi Aceh akan semakin terpuruk. Tetapi ada persoalan yang besar di sini. Apa tuh? Akses permodalan yang realistis tapi. Jangan celangin kita. Kita punya peluang, tapi juga punya tantangan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya, hari ini saya senang ketemu dengan MPO, yaitu Masyarakat Pengawal Otonomi Khusus. Apa kabar Pak saya? Alhamdulillah sehat. Sehat, amin. Tentu saya lihat selama ini sangat terus memberikan atensi terhadap perbaikan Aceh. Jadi hari ini saya sengaja mengajak diskusi hari ini Kak sama Bapak saya dalam rangka melihat trading topik hari ini di Aceh itu kesenjangan lulusan universitas dalam hal persoalan lapangan kerja. Dan ini kan sangat luar biasa. Tiap semester tuh lulusan tuh kan terus menghasilkan sarjana ya, baik SD3, S1, S2, dan S3. Gimana menurut Bapak saya melihat dinamika ini? Ya, ini adalah merupakan persoalan yang yang sangat kompleks ya. Ya, kalau kita mau review, kita analisa, kita pelajari lebih dalam bahwa mata rantai persoalan ini saling terkait. Di mana ya selama ini kita tahu bahwa Aceh setelah perdamaian itu ada cukup banyak anggaran yang masuk ke Aceh. Setelah perdamaian dan tsunami waktu itu ada anggaran untuk recovery ya di masa BRR sampai tahun 2009 ya kalau tidak salah ya, atau awal 2010. Kemudian dilanjutkan lagi ada pemberian dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat sesuai dengan yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006. Tetapi hari ini kita lihat seharusnya dengan banyaknya anggaran yang masuk di Aceh dan dalam beberapa tahun ke belakang, bahkan Aceh pernah sebagai provinsi dengan APBD tertinggi di luar Pulau Jawa. Oh ya? Iya, tertinggi kelima di Indonesia. Saat ini sudah turun posisinya kalau tidak salah saya ke 7 atau 8 ya. Iya. Nah, artinya sebenarnya kita punya kapital yang cukup untuk melahirkan program-program yang mampu menjadi stimulus pengungkit lahirnya lapangan kerja yang luas bagi generasi muda Aceh. Seperti yang disebutkan tadi oleh Cut Ngo, lulusan universitas, lulusan perguruan tinggi maupun lulusan sekolah menengah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi yang mereka adalah siap pakai. Artinya stimulus yang pemerintah pusat berikan untuk menciptakan pondasi ekonomi Aceh ini belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh ya? Nah, artinya program-program yang dijalankan selama ini itu tidak ada link and match, tidak berkorelasi secara langsung untuk menjadi faktor utama pendorong terbukanya lapangan kerja. Nah, faktor terbuka lapangan kerja ini apa? Di luar kegiatan pemerintahan, belanja pemerintah, government expenditure, tentu yang diharapkan adalah lahirnya berbagai bentuk investasi. Oke, Kak saya. Begini, saya lihat Pak saya, ini kan berdasarkan data BPS ya, yang baru dikeluarkan Februari ini ya. Februari bulan 2, 2025, yaitu pengangguran lulusan universitas di Aceh ini sudah mencapai di angka 7,5%. Dan ini terus ada terjadi peningkatan karena pada Februari 2003 itu TPT pendidikan tinggi itu tercatat sebesar 5,68%. Kemudian naik 0,58% poin. Pada Februari 2024 menjadi 6,26%. Tren kenaikan ini nih sangat luar biasa saya lihat ini ya. Jadi kira-kira memang
hal yang menyangkut dengan pondasi pertumbuhan ekonomi untuk terbuka lapangan kerja belum ada arah perbaikan kira-kira Pak. Iya, walaupun setiap tahun ya kita melihat secara konseptual ya program pemerintah, belanja pemerintah itu diarahkan untuk lahirnya berbagai katakanlah berbagai sektor investasi yang kemudian membuka lapangan pekerjaan yang masif bagi para anak-anak muda Aceh yang mereka sudah memasuki usia kerja begitu, termasuk lulusan perguruan tinggi. Itu yang diharapkan. Tetapi ini tidak terjadi. Justru makin ke sini pemerintah kita makin keteteran. Makin tidak mampu menciptakan lahirnya lapangan kerja. Makanya angka pengangguran kita bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Karena ketersediaan lapangan kerja itu bukan semakin banyak, tapi semakin sempit. Sementara setiap tahunnya angka lulusan itu terus meningkat begitu. Apalagi yang kita lihat ini baru pada tingkatan sarjana Bapak saya Karena Bapak saya kan sering melihat itu dari sisi perspektif objektif. Melihat kondisi Aceh ini tanpa ada like or dislike melihat pada keinginan perbaikan. Tentu di sini juga korelasi juga ke pengangguran terbuka yang terjadi pada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita yang tidak melanjutkan kuliah. Nah ini kan terus trennya juga tertinggi Itu menurut Pak saya gimana melihatnya itu? Iya, memang ini bukan hanya satu variabel, bukan hanya satu aspek penyebabnya. Ini juga harusnya memang untuk melahirkan sebuah ekosistem perekonomian yang maju dan mapan. Inputnya itu harus dimulai dari katakanlah dunia pendidikan, dari inputnya dari lulusan-lulusan yang berkualitas, yang memiliki skill, yang siap kerja. Nah ini juga belum banyak terjadi perbaikan di Aceh. Kualitas pendidikan kita masih di atas 20. Apakah termasuk skillnya? Termasuk tenaga keahlian mereka itu? Termasuk skill dari lulusan-lulusan kita atau katakanlah para pencari kerja yang ada di Aceh, kita kalah jauh dengan daerah lain. Sehingga seringkali jika ada investasi di Aceh, baik investasi dalam negeri maupun asing berinvestasi di Aceh, seringkali para pekerja yang memiliki high skill itu harus didatangkan dari luar Aceh. Ini juga sebuah problem. Artinya sektor pendidikan kita belum mampu melahirkan sumber daya yang mumpuni, yang memiliki high skill, sehingga kita sering protes. Kalau ada investasi, kalau ada usaha, kalau ada berbagai bentuk pekerjaan yang membutuhkan katakanlah skill yang tinggi itu seringkali harus didatangkan dari luar, sering menimbulkan protes, rezeki. Ini yang sering saya dapatkan di lapangan, keluhan-keluhan dan malah ada yang menyarankan kepada saya sendiri yang terus hadir di tengah-tengah masyarakat, katanya ini harus dipertajam komitmen daripada pemerintah itu sendiri dalam menciptakan sekolah-sekolah terampil sekolah-sekolah vokasi Jadi sekiranya sekolah vokasi ini mampu memberikan, artinya Pak saya melihat lagi ini kan link and match ini kan belum begitu matching yang terjadi selama ini Berarti itu kira-kira Pak saya dengan dinamika yang terjadi ini, dan ini kan tentu kalau tidak ada antisipasi secara program ataupun secara perencanaan, dan ini kan hal ini kan akan terus meningkat persentasenya itu. Gimana kira-kira pendapat kakak saya itu? Ini akan mengancam kondisi perekonomian Aceh. Muaranya akan ke sana. Bahwa ekonomi Aceh akan semakin terpuruk. Kondisi Aceh akan bisa kita katakan akan setback, mundur ke belakang. Bukan semakin maju. Padahal daerah-daerah lain
dengan APBD yang terbatas, tapi mereka mampu menggunakan APBD itu secara efektif, mampu menjadi aspek pendorong lahirnya investasi, lahirnya lapangan kerja, menjadi pendorong untuk mengentaskan pengangguran, ya, mengurangi pengangguran. Karena masifnya terbuka lapangan kerja. Ini hal yang tidak terjadi di Aceh. Aspek lain saya pikir yang harus menjadi catatan kita juga, yang jadi perhatian, atensi dari pemerintah. Karena berbicara pekerjaan, berbicara profesi, bukan hanya menjadi pekerja, baik itu di pemerintah maupun katakanlah di sektor swasta, tetapi menjadi pelaku usaha juga, bagian untuk memecah persoalan itu. Nah, pelaku usaha banyak anak-anak muda Aceh yang punya keinginan untuk membuka usaha, ya kan, melakukan usaha di berbagai sektor. Ya, baik di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, termasuk e-commerce untuk pangsa pasar, ya. E-commerce, ya kan. Dan sekarang ada digital ekonomi. Banyak mereka yang punya keinginan. Punya. Tetapi ada persoalan yang besar di sini. Apa tuh? Akses permodalan. Dan ini menjadi menjadi isu-isu klasik juga di Aceh hari ini, ya. Artinya mata rantai. Kenapa ekonomi kita terpuruk seperti ini? Ini ada banyak aspek, ada banyak faktor. Nah, akses permodalan, katakanlah lembaga keuangan yang memberikan permodalan pembiayaan untuk para pelaku usaha pemula dan pelaku usaha di sektor-sektor tertentu, itu sangat sulit mengakses permodalan, sangat sulit mengakses pembiayaan, sangat sulit mengakses kredit dari perbankan. Termasuk juga Bank Aceh, bank yang pendiriannya ditujukan untuk membantu memajukan ekonomi Aceh sesuai dengan kanun. Tetapi itu tidak berjalan sesuai harapan. Bank Aceh portofolionya itu lebih mengedepankan pembiayaan konsumtif, main aman. Ya, tidak mau. Ya, susah. Oke, Pak Saya, kita minum dulu lah. Kita minum dulu, kita kopi dulu. Ini sangat menarik, ya. Baru kita kupas kulit-kulitnya saja. Pasti kita akan ketemu lagi problem mappingnya, ya. Tapi ini kan akan berlanjut. Kita akan berdiskusi, Bapak saya, dalam hal perbaikan Aceh. Ya, tentu terhadap gambaran yang sudah Bapak saya sampaikan tadi, problem klasik yang dihadapi Aceh itu baik pada tata kelola, artinya tata kelola pemerintahan itu sendiri, belum terjadinya sinkronisasi link and match antara swastanisasi dengan universitas, dunia usaha, atau link and match antara misalnya program pemerintah dengan swasta, kan ini kan belum. Kira-kira PR kita masih banyak, ya, Pak saya, ya. Kalau Pak saya melihat dari sisi MPO nih, saya melihatnya gimana? Ini saya pikir bukan PR. Kalau PR itu kan pekerjaan rumah, pekerjaan yang tidak selesai di sekolah dibawa pulang ke rumah. Ini pekerjaan besar Aceh yang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di Aceh. Apakah itu pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, DPR Aceh, DPR kabupaten kota, DPR RI, DPD RI asal Aceh, dan semua stakeholder terkait lainnya, bahwa ada tantangan besar. Kita punya peluang, tapi juga punya tantangan yang besar menghadapi persoalan yang, apalagi kondisi saat ini. Bukan hanya berbicara aspek lokal, ya, aspek internal yang ada di Aceh, tapi aspek luar, aspek kebijakan nasional, aspek perekonomian global yang ikut mempengaruhi, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemerintah Aceh kalau tidak menyiapkan formulasi yang benar-benar teruji, untuk dilakukan ke depan. Saya pikir peluang itu ada dengan saat ini pemerintah Aceh sedang menyusun
rancangan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Berarti ini semuanya harus diakomodir, harus dituangkan dalam RPJM tersebut, dan ada pejabaran-pejabarannya baik tingkatan jangka pendek, menengah dan panjang ya. Tentu adalah jangka pendek itu apa yang terjadi sekarang selama 5 tahun di breakdown per tahun apa saja ya kan Doka. Oke, Bapak saya, ini kan kenapa saya harus mengajak diskusi, dan bukan hanya dengan Bapak saya saja saya berdiskusi hal ini, dan ini akan saya jadikan sebuah program komunikasi jalanan yang saya anggap ini sangat penting untuk menjadi sebuah kebijakan, apalagi yang saya alami sekarang di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan menjadi tumpuan darah rakyat Aceh juga, dan ini bisa memberikan gambaran-gambaran konstruktif yang kita dapatkan informasi dari seperti Bapak saya, pemerhati di masyarakat, di grassroots semuanya. Bukan saya tidak bicara lain, hanya bicara bagaimana sektor ekonomi yang menjadi kendala-kendala selama ini. Kira-kira Bapak saya, harapan apa yang ingin dicapai, dan kira-kira sejauh pemikiran Bapak saya sekarangnya, ekspektasinya ya, dengan pemerintah hari ini, kira-kira harapannya gimana? Ini kan sudah berjalan sekian. Apa langkah-langkahnya? Bagaimana terintegrasinya? Baik link and match antara pemerintah dengan dunia usaha, link and match antara dunia usaha dengan universitas, tingkat bukan, dan link and match antara birokrasi, artinya government to government, di mana antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan ini sangat harus sinkron. Dan bagaimana menurut Bapak saya melihatnya? Ya, saya pikir peluang untuk memperbaiki Aceh ini masih terbuka lebar. Ya. Usia pemerintahan Mualim Dekfat ini baru berjalan 3,5 bulan lah. Artinya apalagi sekarang draft RPJM sedang disusun oleh tim ahli. Revisi pasal-pasal UPA lagi UPA juga sudah diusulkan. Nah, ini menjadi kekuatan baru. Nah, tinggal bagaimana kemudian memformulasi berbagai kebijakan dan program serta target-target yang ingin dicapai 5 tahun ke depan ini yang realistis, tapi jangan cek langit kita. Kalau cek langit nanti kita tulis di RPJM tapi tidak bisa diwujudkan. Nah, ini akan dipersoalkan oleh masyarakat. Makanya dibutuhkan program-program yang teruji, dan saya meyakini dan itu akan mampu dilakukan, mengingat di tim RPJM itu ada banyak para ahli, para guru besar, para doktoral dan yang terlibat di dalamnya. Ya, kita optimis lah bahwa itu akan ada. Kemudian juga terkait revisi UPA, kita berharap bahwa dana otsus itu akan diperpanjang oleh pemerintah pusat, karena pada prinsipnya selama Aceh masih berstatus sebagai provinsi dengan sebagai daerah otonomi khusus, selama itu pula pemerintah pusat harus memberikan dana otsus untuk Aceh. Ya, berarti Bapak saya sangat harapan besar ya terhadap hal ini bisa terwujud sepanjang, karena begini Bapak saya seringkali diskusi itu baik di tingkatan grassroots, middle maupun high, itu selalu mengatakan bahwa membangun Aceh itu harus mesiraya bahasanya. Harus bersama-sama. Gotong royong deh ya. Jadi kenapa dengan prinsip mesirayanya yang menjadi ikon Aceh sebenarnya, kita bisa bersama-sama tak bangun pak ngelemahnya, tinggal kita dorong dengan ini. Ada yang melakukan pekerjaannya, ada yang mengawasi, ada yang menilai, ada yang mengingatkan, ada yang mengkritik. Itu adalah satu kesatuan untuk memajukan Aceh. Prinsipnya pemerintahan Mualim Dekfat kita berikan dukungan penuh untuk Aceh lebih baik, kan begitu? Kita berikan dukungan penuh. Ada yang kurang kita ingatkan. Ada yang salah kita kritik. Kita kasih solusi. Ada persoalan besar, ada yang harus dipertanggungjawabkan, kita minta aparat penegak hukum untuk meluruskan. Iya. Berarti kita profesional dalam memandang Aceh demi kebaikan Aceh. Harus melihat ini secara objektif. Jangan dianggap bahwa yang mendukung pembangunan di Aceh ini yang harus selalu mendukung secara verbal apapun kebijakan pemerintah. Jadi senang sekali Bapak saya bisa hadir di 30 menit dengan Bapak saya dalam rangka membedah persoalan yang menyangkut dengan ketimpangan pengangguran ekonomi ya. Jadi kita khusus ekonomi berbicara, dan tentu saya juga nanti akan mengajak diskusi. Ya, karena ekonomi ini gini Jung, dia terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi itu bisa meroket kalau kebijakan-kebijakan pemerintahnya
mendukung ke arah sana. Karena saya melihat selama ini setiap status bapak saya, setiap kritis yang bapak saya lakukan, yang disampaikan kepada masyarakat itu sangat konstruktif. Artinya apa? Saya melihat ini hal-hal seperti ini sangat memberikan sebuah pencerahan yang kira-kira perbaikan Aceh ini masih memiliki harapan besar kita untuk ke depan lebih baik. Iya, kita tidak boleh mematikan harapan. Ya, apapun yang terjadi, Aceh ini adalah tanah indatu kita. Kita lahir di sini, orang tua kita orang Aceh. Kita tidak boleh mematikan harapan. Harapan itu harus kita terus wujudkan. Tapi kalau ada persoalan-persoalan ini harus kita selesaikan, harus kita sorot. Tapi yang paling ditakutkan oleh bapak saya sendiri adalah terjadinya pengangguran terus menganga, akan terjadi turbulensi ya, kita khawatirkan. Itu pasti. Ya, itu pasti. Itu dia sangat terkait erat dengan itu saling terkait. Ada pengangguran, ada kemiskinan, ya, ketidaksejahteraan, ya. Kemudian ekonominya jalan di tempat. Nah, ini satu ekosistem yang kalau tidak diurus dengan baik akan menjadi persoalan besar untuk masa depan Aceh. Tapi kita ingin sebaliknya. Persoalan-persoalan yang ada selama ini di mapping secara komprehensif, kemudian dicari formulasi yang tepat untuk menangani persoalannya, kemudian melanjutkan target-target apa yang ingin dicapai. Katakanlah misalnya kita ingin bahwa pemerintahan ke depan ini dikelola secara terstruktur, sistematis, dan masif, bukan hanya dalam istilah pemilu itu. Dalam tata kelola pemerintahan juga harus terstruktur bagaimana. Jadi semua program ini terhubung semuanya. Terintegrasi dia. Terintegrasi semuanya. Nah, disiapkan secara terstruktur sehingga jalan. Kemudian kita juga berharap bahwa kebijakan-kebijakan ini itu benar-benar diterima oleh masyarakat. Kenapa mau diterima oleh masyarakat? Karena memihak pada masyarakat. Kalau kebijakannya tidak memihak masyarakat, masyarakat akan berteriak. Kalau kebijakannya misalnya untuk kayak kasus-kasus yang lalu lah, ada pengadaan wastafel yang sudah jadi kasus hukum, ada pengadaan bibit ikan di BRA yang fiktif. Nah, itu masyarakat akan teriak. Tapi coba lahirkan kebijakan dan program yang memang bermanfaat untuk masyarakat, yang memang mendorong lahirnya lapangan kerja, yang memang mendorong mendorong perekonomian bisa lebih bergerak maju. Itu pasti akan disambut oleh masyarakat. Karena saya lihat bapak saya, apa yang bapak saya sampaikan tadi ya juga saya sendiri sering sekali mendengar ya curhatan-curhatan oleh masyarakat. Rasanya timbul rasa ketidakpercayaan diri kader-kader kita hari ini ya terhadap bagaimana nasib kami ini. Ada nggak terbuka lapangan kerja? Karena semuanya hari ini bapak saya sesuai dengan aturan pemerintah juga, tingkat honor aja tuh nggak boleh lagi diterima ya, tidak boleh diterima. Otomatis ini punya kesempatan mereka ini sudah terbatas. Nah, jadi mereka kalau tidak didukung oleh skill yang mampu nih, ya juga ada swastanisasi masuk, investasi masuk, dan mereka ini kan tidak tertampung juga. Di samping mereka itu juga bisa menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur juga harus belajar dia bagaimana marketplace-nya harus dipelajari. Tentu adalah keterlibatan pemerintah ya. Kita sepakat ya, intervensi pemerintah di sini. Pemerintah hadir memfasilitasi peningkatan skill para pencari kerja kita, memfasilitasi akses permodalan, memfasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk, dan memfasilitasi bagaimana berbagai komoditi pertanian, perkebunan, perikanan yang dihasilkan di Aceh itu dapat dipasarkan dengan harga yang menguntungkan para warga Aceh ya. Bapak saya ini kan kita sudah masih kulit nih sebenarnya bapak saya, tetapi kita sudah mengarah kepada harapan yang ingin kita tuju. Tentu saya minta penegasan dari kakak saya, langkah-langkah konkret terhadap persoalan link and match antara program pemerintah terhadap menciptakan lapangan kerja. Iya, saya pikir begini ya, kita perlu belajar dari provinsi-provinsi yang APBD-nya kecil di Sumatera aja, nggak usah jauh-jauh. Belajar dari Sumatera Barat, APBD-nya hanya 6 maksimal 7 triliun setiap tahunnya.
Kita sekarang sudah dana otsus 1% masih 11 triliun, masih lumayan lebih tinggi. Tetapi Sumatera Barat itu, Cukmo, angka penganggurannya hanya 3, sekian persen. Angka kemiskinannya 6%. Ya, APBD-nya kecil. Di sana apa? Ternyata di sana jiwa kewirausahaan tinggi. Makanya kita lihat di seluruh Indonesia ini ada warung Padang. Dan bukan hanya warung Padang, ternyata mereka juga terlibat di sektor usaha-usaha lain. Ya, kita berharap kalau berbicara untuk menciptakan lapangan kerja di pemerintahan itu udah pasti terbatas. Kita lihatlah kemarin ada pembukaan penerimaan CPNS maupun P3K yang daftar ribuan, yang diterima 3 orang. 3 orang, ya. Nah, ini kan ini problem ya. Ya. Artinya ke depan selain melahirkan investasi yang mampu menampung tenaga kerja, juga bagaimana mendorong para generasi Aceh ini menjadi para pelaku usaha, melahirkan produk-produk, entrepreneur, menjadi trader, dan sebagainya. Itu yang harus didorong. Nah, dan itu dirumuskan, dalam program 5 tahun ke depan. Bagaimana kebijakan-kebijakan program itu, katakanlah di sektor pertanian, perkebunan, bukan lagi orientasinya membantu petani itu dengan kasih bibit, kasih pupuk, tapi kalau bisa fasilitasi akses permodalan. Kemudian dampingi supaya produknya punya kualitas dan harga jual tinggi. Kemudian bantu akses pemasaran. Itu yang harus dilakukan. Saya lihat Lampung itu mereka nggak ada tambang, nggak ada cerita industri besar-besar. Mereka menghasilkan dari perkebunan, perkebunan nanas, perkebunan pisang, perkebunan singkong, terigu, dan berbagai jenis perkebunan lainnya. Tetapi perkebunan itu dengan hilirisasi, dengan industrialisasi, mampu menggerakkan roda ekonomi. Berarti kedaulatan ekonomi dari sektor-sektor pertanian dia mampu diraih oleh mereka. Tanpa ada Aceh tidak bisa meninggalkan sektor itu karena 70-75% masyarakat Aceh ini profesinya petani. Petani secara global lah. Mulai dari nelayan dan pedagang peternak. Makasih Bapak. Saya nggak terasa kita 30 menit bersama dengan saya Cungo dalam memikirkan Mesiraya untuk Aceh. Artinya tajuk saya ini Mesiraya untuk Aceh. Mudah-mudahan Cungo ada di DPR, apalagi di Komisi 3 yang membidangi ekonomian, bisa mengkomunikasikan dengan para stakeholder, mitra-mitra kerja di Komisi 3 maupun di lembaga pemerintahan lainnya, agar kita ingin lihatlah Aceh kita ini. Kita ingin lihat bahwa Aceh itu bisa maju, bukan hanya selalu terkungkung dalam dalam label provinsi termiskin di Sumatera. Makasih pemirsa Mesiraya. Hari ini saya bisa berbicara, berdiskusi dalam segelas kopi dengan segelas jahe dengan salah seorang rakyat jelata Aceh yang beliau sangat konsen dalam memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat otonomi khusus di Aceh. Tentu diskusi hari ini sangat menarik. Belum kita mengkupas lebih dalam lagi pemirsa Mesiraya. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan mengajak berdiskusi juga dengan tokoh-tokoh lain untuk pembanding sehingga ini menjadi solusi konstruktif yang bisa kita berikan kepada pemerintah. Tentunya akan kita jabarkan bersama-sama. Tentu kita Mesiraya untuk Aceh, Mesiraya atau bangun Aceh, sehingga ini komitmen kita memajukan Aceh di bawah pemerintahan hari ini Muallim Defa dapat terwujud dengan mengambil moto Mesiraya, membangun Aceh ini harus bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.